Oke, baru lagi nih, katanya menolak kehadiran DC lapangan pinjol datang ke rumah untuk menagih itu bisa dipidana. Bisa dilaporkan ke polisi dan juga bisa akan diusut secara hukum di pengadilan karena penolakan-penolakan seperti ini. Bener nggak sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sekarang ya, yang saat ini pernah atau mungkin lagi mendapatkan ancaman seperti itu, bahwa penolakan-penolakan terhadap DC lapangan yang menagih ke rumah akan membuat masalah baru dan akan juga membuat teman-teman ini akan bisa dibilang akan berurusan dengan polisi, akan jadi runyam masalahnya dan intinya jadi semakin berat ya. Nah, ngomong-ngomong soal hal tersebut, kita tentu harus berpegang teguh dengan undang-undang atau hukum yang berlaku atau minimal surat edaran dari lembaga institusi yang menangani semua ini. Salah satunya adalah OJK. Nah, OJK sempat mengeluarkan surat edaran dan juga peraturan-peraturan sebelumnya. Nah, terkait masalah DC, OJK memang ada aturan di surat edaran nomor 19 tahun 2023 kemarin, itu bahwa memang DC diperbolehkan untuk menagih ke rumah. Tapi tidak tercantum dan tidak tertulis nasabah itu harus dan wajib menanggapi DC dan menemui DC. Nggak ada klausul yang menyatakan bahwa ketika nasabah tidak mau menemui DC, maka dia akan dipidana. Nggak ada. Ya, secara undang-undang nggak bakal bisa. Ini urusannya perdata. Kalau kalian tidak mau menerima orang asing di rumah kalian sendiri, itu adalah hak kalian. Apalagi di DC-DC yang tidak bisa menunjukkan kayak sertifikatnya, terus kemudian identitasnya, terus kemudian juga surat penagihannya, surat kuasanya. Nah, itu tetap malah jauh lebih baik kalau tidak ditanggapi ya. Kenapa? Karena memang sudah OJK juga bilang kalau memang nggak bisa menunjukkan dokumen-dokumen resminya, ya udah nggak usah ditanggepin DC-nya itu. Ya, apakah DC-nya terima aja digituin? Jawabannya nggak. Mungkin DC juga ngomel-ngomel. Tapi ya biarlah, karena kalian berpegang teguh terhadap peraturan dan aturan yang berlaku. Intinya adalah biasanya mereka itu akan menyerang rasa bersalah kalian. Jika memang ada rasa bersalah kalian. Sebagai contoh, mereka akan menyerang, kalian ini kan gagal bayar. Kalian ini kan utang yang tapi tidak bisa dibayar. Gitu loh. Kalian kan ngutangnya banyak dan lain sebagainya. Ya, tujuan mereka adalah menyerang sisi-sisi kalian seperti itu. Jadi kalian merasa diri kalian, oh iya ya saya yang salah, oh iya ya saya yang membuat masalah ini jadi seperti ini, oh iya ya saya nggak bisa bayar. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang sangat-sangat dimanfaatkan oleh mereka. Dan mereka akan terus nge-push dengan cara-cara seperti itu. Karena ya mungkin terbukti efektif ya, kita tidak punya datanya dan saya juga tidak bisa bilang, oh ini paling efektif, oh ini paling oke, nggak bisa karena semuanya juga berbeda ya, semuanya juga ada tahapan-tahapannya. Dan semuanya juga nggak bisa dianggap sama rata lah teman-teman. Ada klausul-klausul, ada pasal-pasal yang mengatur semua ini semuanya. Jadi saran saya, udah nggak usah takut masalah DC datang ke rumah. Gak usah panik apalagi ada ancaman kalau misalnya DC nggak ada di rumah dan nggak ditemui, maka akan ada ancaman-ancaman yang lain. Jangan takut karena itu semua juga nggak ada di dalam aturan ya. Jadi kalau kalian mendapatkan hal seperti itu, teman-teman bisa laporkan ke OJK dan biarkan OJK yang mengusut dan menyelesaikan masalah seperti ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang kalau kita ngusir DC lapangan bakal kena pidana, jawabannya enggak juga. Tapi alangkah baiknya kita temuin baik-baik aja. Tapi kan kalau kita tidak mau temuin ya hak asasi kalian gitu loh. Bukan sesuatu yang kewajiban harus ditemuin. Ya cuman ya etikanya kalau mereka baik-baik dan datang sebagai tamu, ya saran saya sih kalau boleh di ini aja ya. Ditangkepin aja. Tapi ya itu tadi tetap dokumen nomor 1 untuk menjaga keamanan teman-teman sendiri. Ya, oke. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dan mungkin ini adalah salah satu pertanyaan dari teman-teman kemarin yang komen dan semoga bisa menjawabnya. Dan harapan saya teman-teman semua di luar sana bisa sukses terus, bisa dilancarkan rezekinya, bisa segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan hutangnya tanpa harus ngutang lagi ke depannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.